Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang boneka menyeramkan yang berasal dari Indonesia. Boneka ini dikenal dengan nama The Doll. Tapi sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Boneka merupakan salah satu mainan favorit anak-anak, terutama anak perempuan. Dan saya yakin di rumah kalian pun saat ini pasti terdapat boneka. Namun kalian harus waspada terhadap boneka-boneka kalian, karena tidak semua boneka yang kalian punya itu merupakan boneka normal. Karena salah satunya pasti ada boneka yang bisa berjalan dan bisa bergerak sendiri pada saat malam hari ketika kalian sedang tertidur. Nah, boneka The Doll adalah salah satunya. Boneka ini merupakan boneka yang dirasuki oleh hantu anak kecil yang menuntut balas dendam kepada manusia. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Untuk cerita asal-usulnya, dikisahkan ada seorang anak perempuan yang bernama Uci. Anak perempuan ini sangat senang memainkan boneka, sehingga orang tuanya selalu membelikannya banyak boneka. Di kamar Uci sendiri terlihat ada begitu banyak boneka, mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Namun dari semua boneka yang dimilikinya, ada satu boneka yang sangat disukai oleh Uci. Boneka ini diberi nama Gawia, dan boneka inilah yang nantinya akan menjadi boneka The Doll. Kemanapun Uci pergi, dia selalu membawa boneka anak perempuan tersebut. Hingga pada suatu hari, terjadi sebuah insiden kepada Uci dan keluarganya. Pada suatu malam, rumah Uci kerampokan, dan mereka sekeluarga habis dibantai oleh perampok tersebut. Mereka tidak hanya merampas harta di rumah tersebut, namun juga membantai seluruh keluarga tersebut, termasuk Uci yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Dan dari sinilah awal mula munculnya boneka The Doll, karena arwah Uci menuntut balas dendam atas kematiannya dan juga keluarganya. Setelah kejadian itu, boneka The Doll ini dikabarkan hidup dan sering meneror manusia yang ada di sekitarnya. Biasanya boneka ini dengan sengaja tergeletak di suatu tempat dan menunggu ada seseorang yang memungutnya. Setelah ada seseorang yang mendekatinya, barulah boneka itu menampakkan wujudnya yang sebenarnya dan menghabisi orang yang mendekatinya tersebut. Boneka ini juga sering muncul di sebuah pohon besar yang berada di pinggir jalan. Dia akan diam di sana sambil menunggu ada seseorang yang melintasi jalan itu. Boneka ini bahkan seringkali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Ketika ada pengendara mobil atau motor yang melintas, maka boneka ini akan menampakkan dirinya secara tiba-tiba dari arah depan dan membuat pengendara itu terkejut hingga kehilangan kendali. Dan pada akhirnya pengendara itu pun tewas akibat kecelakaan tersebut. Kisah boneka ini pun dengan cepat tersebar dan boneka itu mulai dikenal dengan nama The Doll, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah boneka. Entah sudah berapa banyak korban jiwa dari boneka ini. Bahkan jalanan yang sering terjadi kecelakaan ini mulai dikenal sebagai salah satu lokasi angker dan sering terlihat penampakan makhluk halus di sana. Masyarakat percaya bahwa penampakan makhluk halus tersebut merupakan arwah para korban kecelakaan yang masih bergentayangan.
Pada salah satu kasus kemunculan boneka ini, diceritakan ada dua orang pria yang melintasi jalanan tersebut pada malam hari. Dan kemudian ketika mereka melewati pohon besar yang ada di pinggir jalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan boneka yang bisa terbang, dan boneka itu mengejar mereka sambil membawa sebuah senjata tajam di tangannya. Boneka itu kemudian menusuk salah satu pria itu dari arah belakang hingga berkali-kali sampai dia tidak bisa bergerak, dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Untungnya pria yang satunya lagi berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Namun 3 hari setelahnya, pria itu ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dan pelakunya tidak lain adalah boneka dodol. Kemudian diceritakan lagi ada sepasang suami istri yang bernama Daniel dan Anya, yang dimana mereka ini baru saja pindah rumah ke Bandung. Jadi mereka tidak tahu menahu tentang boneka dodol. Kemudian pada suatu hari, Daniel sang suami tanpa sengaja membawa pulang sebuah boneka dari lokasi proyek tempat dia bekerja. Daniel mengatakan kepada Anya bahwa dia menemukan boneka itu ketika di perjalanan pulang, dan karena boneka itu terlihat masih sangat bagus, Daniel pun membawanya pulang karena dia tahu bahwa Anya sangat menyukai boneka. Anya yang sangat gemar membuat sebuah boneka pun tentu saja sangat senang melihat boneka yang dibawa oleh suaminya itu. Kebetulan sekali pada saat itu ada tetangga mereka yang sedang bertamu, dan tetangganya itu bernama Niken. Ketika melihat Daniel dan Anya membawa boneka itu, Niken pun sangat terkejut. Dengan perasaan takut, Niken pun menegur mereka berdua karena mereka telah melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Niken kemudian menceritakan kepada mereka berdua bahwa boneka itu adalah boneka Gawiyah atau boneka dodol yang biasanya tinggal di pohon dekat dengan rumahnya. Boneka itu merupakan boneka setan yang konon katanya terdapat arwah anak perempuan di dalam boneka tersebut, sehingga boneka itu pun menjadi hidup dan meneror banyak orang. Sudah ada begitu banyak korban jiwa dari boneka tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya, apalagi memungutnya dan membawanya pulang. Niken kemudian menekankan kepada Daniel dan Anya untuk segera mengembalikan boneka itu ke pohon tempat tinggalnya, karena jika tidak mereka semua pasti akan dalam bahaya besar. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Daniel dan Anya tentu saja tidak percaya sedikit pun, apalagi Anya merupakan seorang pembuat boneka. Jadi dia tidak akan percaya dengan cerita boneka hantu seperti itu. Daniel dan Anya pun mengabaikan perkataan Niken dan segera masuk ke dalam rumah sambil membawa boneka dodol tersebut. Awalnya memang mereka berdua tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Sampai suatu ketika, banyak hal-hal aneh dan mengancam yang terjadi di dalam kehidupan mereka berdua. Boneka itu mulai sering melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Bahkan sering juga terlihat penampakan dari roh anak kecil tersebut yang seakan-akan ingin membunuh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kejadian-kejadian aneh pun terus dialami oleh keluarga itu, dan mereka terus diteror oleh boneka dodol. Dan bahkan keadaan rumah itu semakin hari semakin memburuk. Melihat hal itu, Niken ingin membantu Daniel dan Anya untuk menyelesaikan masalah itu. Niken pun segera menelpon seorang ustadz yang bernama Ustadz Wahid, dan dia meminta tolong untuk menghadapi masalah boneka itu. Namun Ustadz Wahid mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk menghadapi boneka yang sangat mengerikan tersebut karena ilmunya masih belum cukup untuk melawannya. Ustadz Wahid kemudian mengatakan bahwa dia akan meminta tolong kepada seseorang yang pernah menangani kasus boneka tersebut, dan orang itu tidak lain adalah Bularas.
Keesokan harinya, Ustadz Wahid pun pergi ke rumah Bularas untuk meminta bantuan melawan boneka dedol. Bularas ini adalah seorang paranormal yang dulunya pernah menghadapi kasus boneka Gawiyah. Jadi dulunya Bularas dan suaminya ingin melenyapkan boneka itu, namun sayangnya mereka berdua tidak sanggup dan boneka itu justru menyerang Bularas. Dan dengan refleks suaminya pun langsung melindunginya, sehingga suaminya ini pun meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Bularas pun menerima permintaan dari Ustadz Wahid. Menurut Bularas sendiri itu adalah kewajiban bagi dirinya karena dia sudah diberikan kekuatan supranatural dari Yang Maha Kuasa. Dan juga Bularas tidak mau lagi ada korban jiwa dari boneka Gawiyah tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Bularas menuju ke rumah Daniel dan Anya untuk melakukan sebuah ritual pembersihan rumah dan juga melakukan ritual pengikatan arwah. Dan setelah itu Bularas akan meletakkan boneka itu ke pohon yang baru. Bularas juga mengatakan bahwa Niken tidak dapat mengikuti ritual ini karena roh boneka tersebut tidak suka dengan Niken. Sebelum ritual itu dimulai oleh Bularas, Bularas melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan arwah gadis kecil itu. Namun sepertinya Uci malah menjadi sangat marah dengan mereka yang ada di sana. Dan seketika boneka itu membuat Anya terlempar sangat jauh hingga menghancurkan kaca jendela. Dan kemudian tubuhnya Anya diseret oleh boneka dedol. Melihat hal itu, sontak Bularas langsung menahan tubuhnya Anya yang sudah berlumuran darah. Dan Bularas kemudian membacakan doa-doa. Bularas mengatakan kepada mereka semua bahwa sekarang arwah Uci sudah sangat kuat dan sudah semakin jahat dari sebelumnya. Arwah Uci sudah dipenuhi dengan rasa amarah dan dendam karena kematiannya dan kematian keluarganya yang begitu mengerikan dan keji. Dia bahkan berniat menghabisi semua orang yang ada di hadapannya sampai dia benar-benar bisa membalaskan dendamnya kepada orang yang telah merampok rumahnya dan membunuh dirinya serta keluarganya. Karena sudah di luar kendali, Bularas pun berencana untuk melepaskan arwah Uci dari dalam boneka tersebut agar arwah Uci bisa pergi ke akhirat dengan tenang. Dan untuk melakukan hal tersebut, Bularas meminta bantuan kepada para majelis untuk menaburkan garam dan air suci yang telah dibacakan oleh ayat-ayat suci. Garam yang ditaburkan oleh majelis tersebut akan mempersempit wilayah siapapun yang berasal dari dunia lain. Dan kemudian air suci yang telah didoakan oleh ustadz dan para ulama akan membantu dalam melemahkan arwah Uci, sehingga Bularas bisa menghadapi arwah Uci dan mengusirnya keluar dari boneka Gawiyah. Ritual itu pun segera dimulai oleh Bularas dan tidak lama kemudian suasana pun menjadi senyap dan tidak terdengar suara dari boneka itu. Bularas pun merasakan jika arwah tersebut sudah tidak ada di dalam rumah Anya dan Daniel. Akan tetapi Bularas masih bisa merasakan jika arwah Uci masih ada di sekitar tempat tersebut. Mereka semua pun merasa lega karena mengira arwah Uci sudah pergi ke akhirat. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah sebelah. Dan suara itu tidak lain adalah suara Niken. Hal ini membuat Bularas dan yang lainnya merasa terkejut. Karena setelah arwah Uci keluar dari boneka Gawiyah, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Niken. Itu artinya sekarang arwah Uci sedang menyerang Niken. Mereka yang saat itu berada di dalam rumah Anya dan Daniel pun segera keluar rumah dan mendatangi sumber suara tersebut. Dan sesampainya di sana mereka semua dikejutkan dengan ekspresi wajah Niken yang sangat menyeramkan dan dia tertawa dengan sangat keras. Mereka pun menyadari bahwa itu bukanlah Niken, melainkan arwah Uci yang telah merasuki tubuh Niken.
Kemudian Niken yang kesurupan ini pun langsung berlari ke lantai atas rumahnya. Dan sepertinya arwah Uchi berencana untuk membunuh Niken dengan melompat menggunakan tubuh Niken. Bularas dan yang lainnya mencoba untuk menghentikan Niken. Namun sayangnya mereka semua sudah terlambat. Niken sudah sampai ke atap rumahnya lebih dulu dan dia langsung melompat ke bawah. Sebelum dia terjatuh ke bawah, Niken yang saat itu kesurupan arwah Uchi pun dengan sengaja menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau yang ia bawa. Hal itu dia lakukan agar Niken benar-benar mati dan tidak bisa diselamatkan lagi. Dan pada akhirnya Niken pun dinyatakan telah meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Nah, itulah tadi cerita tentang boneka The Doll yang merupakan boneka yang penuh dengan dendam dan dia ingin membalaskan dendamnya kepada semua orang yang dia temui. Sebenarnya masih ada kelanjutan dari cerita ini dan mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi ceritanya. Namun karena durasinya sudah terlalu panjang, jadi sepertinya saya akhiri sampai di sini saja. Dan seperti biasa saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa cerita ini tentu saja bukanlah cerita nyata atau hanyalah sebuah cerita fiksi. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.